dia pesan burger. Pesanannya tidak sesuai dengan gambar. Iya, Iya kan? iya. Jadi harusnya ada sayurnya, ternyata yang datang itu nggak ada sayur. Tidak lengkap. Itu nggak lengkap. Itu penipuan tuh. Ya, selamat berjumpa netizen podcast Ratona Solusi di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Ian Bekti yang akan membahas berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dan saat ini saya akan bicara soal ekonomi, yaitu masalah hak produsen dan konsumen dalam perdagangan. Dan topik kita adalah ada uang palsu di dompet kita. Apakah di antara netizen ada yang merasa memiliki atau bagaimana? Dan bicara soal perlindungan konsumen ini, saya sudah bersama Bung Maksun Rudi. Bagaimana kabarnya ini, Bung Maksun? Alhamdulillah baik, Bung Ian. Iya, dan Bung Maksun ini adalah mantan Kabag Humas, mantan aktivis HMI, mantan ketua KPU, pengamat sosial kemasyarakatan, ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Luwu Raya. Benar ya? Siap. Baik, netizen, kita tahu bersama bahwa perdagangan saat ini mengalami perubahan-perubahan yang tidak kita duga. Kalau dahulu orang datang ke pasar membeli, tapi kemudian saat ini barang yang datang ke konsumen dengan pesanan online, COD dan sebagainya, dan transaksi pembayarannya juga sekarang malah ada yang TF, ada yang barcode, ada yang kris dan sebagainya. Nah, kita ingin meminta penjelasan dari Ketua JLKI, Yayasan Perlindungan Konsumen Luwu Raya, berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di seputar kita. Dengan adanya berita-berita yang sekarang berkembang ini, bagaimana, Bung Maksun? Iya, jadi memang Bung Ian ini akhir-akhir ini lagi ramai ini uang palsu ini karena ada ditemukan sebuah alat yang bisa mencetak di Makassar itu. Iya. Dan itu nilainya cukup fantastis berdasarkan press release dari Polda ya. Lalu kemudian ini menyebar sampai ke masyarakat, lalu kemudian muncul di berbagai macam platform digital yang memperlihatkan memang sepertinya ada beberapa pihak yang menemukan indikasinya uang palsu. Karena terlihat dari berbagai macam podcast informasi di media sosial. Sebenarnya masyarakat itu bisa melindungi dirinya sebenarnya dengan melihat parameter duit itu seperti apa sih sebenarnya keasliannya. Karena kan dari Bank Indonesia itu kan sudah memberikan penjelasan. Bahwa bentuknya kan kasar tuh, iya kan. Lalu kemudian kalau kita terawang kan agak berbeda dengan yang lain, apalagi kalau kita gunakan teknologi UV misalnya, ya kan. Nah, lalu kemudian ada apa itu ya? Ada watermarknya, di situ yang kalau kita terawang itu kelihatan. Kalau kita lihat sepintas tidak kelihatan, tapi kalau kita terawang seperti ini kan kelihatan itu. Tetapi sejauh mana masyarakat mau melakukan itu persoalan. Iya, apalagi masyarakat di desa. Iya kan, di kampung kan. Di situ tantangannya. Kita pernah searching itu bahwa sebenarnya di Indonesia ini 2024 berapa sih sebenarnya uang palsu yang beredar itu? Dari kalau uang beredar di 2024 ini kan 9.000 triliun. Iya kan? 9.000 triliun. Nah, ternyata menurut data Bank Indonesia ada istilahnya itu apa ya? Saya cek dulu ya. Ada namanya fish per million. Jadi fish per million itu adalah tahun ini setiap 1 juta itu ditemukan 4 piece per million. Jadi 4 lembar ditemukan tuh.
Ya, tapi tahun ini justru menurun. Ditemukan tuh cacat atau itu tadi palsu. Ya, gitu ya. Jadi uang palsu terhadap uang yang diedarkan. Itu namanya UED ya. Nah, jadi kemudian kalau tahun 2022 dan 2023 itu 9 ppm namanya. Jadi dia piece per million. Jadi kemudian tahun 2020-21 itu 7. Jadi 2024 justru menurun di saat lagi booming, lagi ramai didiskusikan orang temuan percetakan uang yang palsu itu. Itu kalau menurut Bung Maksum, apakah ini kan yang boomingnya yang di Makassar. Tapi apakah di daerah-daerah lain? Di daerah lain juga ada sebenarnya. Cuma kan lagi booming aja di Makassar tuh. Karena banyak orang yang kaitkan dengan politik, dengan lain. Kan selalu seksi tuh kalau kalau uang dengan politik. Tapi Bu Maksum, kalau bicara soal uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa produsen perlu memberitahu apa yang dia berikan kepada konsumen. Konsumen juga harus memberitahu kepada produsen bahwa ini uang saya asli. Nah, sejauh mana YLKI Luwu Raya melihat itu? Begitu. Kalau di YLKI itu kan sebenarnya dia larinya ke produk konsumen sesungguhnya, ya kan? Kalau dia lari ke uang palsu itu dominan laporannya itu ke pihak Bank Indonesia, ya kan? Dan kepolisian. Jadi memang kita hanya punya kemampuan untuk melakukan himbauan aja bahwa prosedur kan ini terkait dengan keamanan transaksi sesungguhnya, iya kan? Teknologi keamanan. Saya tanya dulu, Maksum, apakah YLKI hanya melihat ke produk, barang dan jasa, uangnya juga mendapat perhatian atau tidak ini? Enggak, kalau kita tidak. Jadi siapa ini? Bank Indonesia langsung. Bank Indonesia. Bank Indonesia langsung, lalu kemudian kepolisian. Jadi kecuali kalau misalnya masuk ke penipuan, iya kan? Misalnya ada transaksi yang terjadi, lalu kemudian pihak yang menerima duit itu merasa tertipu, itu bisa kita masuki. Tapi kalau produk uangnya itu nggak bisa. Cara pengaduannya gimana itu? Dia biasa by phone, dia WhatsApp, email, atau dia langsung datang ke kantor. Biasanya gitu. Jadi selama ini sudah ada yang melapor? Belum kalau terkait uang palsu. Iya. Dengan adanya pola perdagangan yang sekarang tadi yang disampaikan oleh saya dari awal tadi, ada perubahan-perubahan perdagangan apa COD, apa online, apa segala macam. Nah ini YLKI melihat gimana ini keberpihakannya kepada konsumen, karena tadi Bu Maksum bilang kita melihat ke konsumennya. Iya. Jadi kan gini. Hari ini kan transaksi masyarakat itu kan lebih canggih. Kalau dulu kan hand to hand, ya kan, face to face kan. Nah, sekarang ini kan dia lari ke aplikasi. Jadi di aplikasi itu kan sebenarnya yang ditekankan itu adalah keamanan data konsumen harus terjamin. Misalnya kita belanja online tuh, COD misalnya, kan seluruh dokumen masuk ke sana, iya kan? Apalagi lari ke pinjol misalnya, iya kan? Nomor KK saja, nomor NIK itu ketahuan siapa-siapa anggota keluarga kita itu, kita sudah bisa di tracking kita. Jadi punya. Sampai sejauh ini memang YLKI melihat itu tadi keamanan itu data. Keamanan data, karena termasuk misalnya informasi yang harus disampaikan oleh penjual itu utuh di situ, harusnya utuh, tidak boleh ada yang disembunyikan. Misalnya saya mau beli A, maka spesifikasinya seperti apa, dan barang yang datang itu harus sama dengan informasinya. Ketika tidak sama, di situ timbul masalah. Jadi jangan pesanan L jadi XL ya. Itu kan misalnya rata-rata penjual online sampaikan bahwa ini malah di video Pak ya, dan sebagainya, ya kan.
Baik, melihat perdagangan yang sekarang ini begitu marak dan ya kalau online transaksinya ini sudah tadi yang pakai TF atau kemudian aplikasi dan sebagainya. Ya, amanan bertransaksi ini apakah juga menjadi bagian daripada perhatian YLKI? Kalau sampai hari ini masuk di situ juga karena ada hal yang diperdagangkan. Ya. Ada konsumen di situ, ada penjual di situ. Jadi kita masuk juga di situ sebenarnya. Contoh begini Bung Ian ya. Kita masih ingat kasus nggak waktu di Palopo itu terkait dengan salah seorang konsumen yang memesan produk tertentu, misalnya produk HP misalnya. Dulu yang ramai itu Kentucky Fried Chicken. Oh, Kentucky ya. Ya, di KFC itu lalu kemudian dia pesan burger. Pesanannya tidak sesuai dengan gambar. Iya. Jadi harusnya ada sayurnya, ternyata yang datang itu nggak ada sayur. Tidak lengkap. Nggak lengkap. Itu penipuan tuh. Jadi konsumennya merasa tidak puas, maka dia bisa mengadukan itu dan berproses kan dulu tuh. Iya, itu prosesnya sampai ke pengadilan malah. Pengadilan ya. Iya. Jadi netizen kalau berbicara tentang perlindungan produsen dan konsumen, kewajiban daprodusen dan juga kewajiban konsumen, itu memang perlu mempelajari apa yang ada di dalam peraturan yang ada di YLKI ya. Iya, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Ya kan? Tapi apakah harus ke pengadilan langsung atau damai atau gimana itu biasanya? Biasanya sih begini sebenarnya. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di nomor 82 tahun 99, permasalahan konsumen itu sebenarnya kalau ada yang mengalami itu mengadukan dulu ke Lembaga Perlindungan Konsumen, LPSK, iya kan, LPK-nya, Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakatnya di bidang konsumen, yang lebih tren dikenal hari ini misalnya YLKI, ya kan. Lalu kemudian di pemerintah daerah sebenarnya harusnya ada dibentuk BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu di setiap daerah. Jadi tidak serta-merta pihak aparat kepolisian memproses itu sebelum masuk di lembaga-lembaga itu, karena mereka bisa mediasi, mereka juga bisa menyidangkan kasus yang ada ya. BPSK bisa. Pertanyaan saya, apakah sudah bekerja ini BPSK? Di Palopo belum dibentuk. Oh, bagaimana? Yang ada di Makassar, ada di beberapa kabupaten kota. Memang apakah pembentukannya hanya di tingkat provinsi atau harus juga ada di kabupaten kota? Harusnya ada di kabupaten kota. Dulu pernah kita mau bentuk, tetapi terkendala di budgeting. Budgeting. Ya baik, netizen menarik sekali bahwa saat ini ya YLKI menjadi harapan dari konsumen dan juga produsen ya, karena ini kalau bicara uang, karena ini Bu Maksud ada yang menarik, ternyata uang palsu dari satu lembaga perbankan tertentu. Nah itu bisa nggak itu ditangani oleh YLKI? Seperti itu. Kan kendalanya sekarang ini kan karena mesin-mesin ATM itu kan ada setoran tunai. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya lari ke sistem pembacaan mesinnya itu. Security. Mesin. Jadi itu. Cuma memang saat ini kan semakin canggih tuh orang membuat uang. Misalnya kalau kita dapat informasi yang dari Makassar itu, dia mampu mesin bank saja tidak mampu deteksi bahwa ini tidak mampu membaca. Tidak mampu ini palsu atau tidak. Dia hanya misalnya nomor serinya aja yang keceplosan di situ, yang serinya sama. Itu yang. Tapi apakah YLKI dengan adanya ini ya istilahnya cepat tanggap begitu? Karena ini saya merasa bahwa banyak di antara kita
terutama ini UMKM. Ini kan sekarang kalau di kota besar saya lihat sampai juru parkir itu pakai barcode. Nah, kalau yang di sini, ya katakanlah yang ada di lapangan Pancasila atau di Masjid Raya, kan kasihan. Kalau misalnya ada yang membeli dengan uang palsu, sedangkan keuntungannya paling mungkin, ya maaf, 50.000. Nah ini bagaimana ini? Jadi, memang kembali ke masyarakat sebenarnya. Jadi harus diedukasi. Pemahaman itu harus sampai ke masyarakat bahwa cara membedakan uang palsu dengan yang bukan palsu itu harus masif sesungguhnya, ya. Saran saya sih kalau boleh pihak Bank Indonesia lebih masif lagi melakukan kerjasama dengan aparat desa. Sudah bergerak atau belum ini masalahnya? Ini kan yang saya dengar ini Pak Maksud itu uangnya fantastis jumlahnya. Fantastis. Dan transportasi di Sulawesi ini kan begitu mudah. Iya. Darat, betul. Laut, udara. Nah kalau misalnya yang pengedar uang palsu, misalnya kalau ada 1 triliun ini 100 juta, wah ini memang cilaka sekali. Nah gimana ini supaya cepat ini pihak yang berkaitan dengan penghindaran pencegahan uang palsu ini, penemuan ini bisa jalan ini. Tapi kan sebenarnya polisi sudah bergerak ini kan. Iya, tim intelijennya sudah jalan. Iya. Teman-teman di aparat semuanya kan sudah bergerak tuh. Jadi sudah mendeteksi pergerakannya ini duit palsu yang di Makassar itu kemana aja, iya kan? Jadi malah yang saya dengar kan TSK-nya akan bertambah lagi kan? Iya. Jaringannya besar. Dan mudah-mudahan saja bahwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua masyarakat bahwa ternyata kalau kita pegang duit itu harus diperhatikan. Iya kan? Iya. Apakah ini betul dari Bank Indonesia atau dari pihak-pihak tertentu yang mencetak? Di dompet kita ini masih curiga di dompet saya ini. Jadi apakah ini palsu atau memang asli dari orang Bank Indonesia? Juga. Nah, untuk menghambat ini kan perlu adanya barangkali dari pemerintah, apakah menyediakan konter-konter untuk mengecek uang sebelum dia ke pasar atau menerima, karena kalau di pasar itu saya lihat wah ya kasihan juga ya itu. Nah perlu nggak itu ada misalnya peralatan UV di pasar atau di Pancasila ini? Sebenarnya bisa aja sebenarnya, cuma kan di kita ini kan jangkauan wilayahnya kan besar. Iya kan, pelosoknya banyak. Jadi seberapa besar kemampuan negara menyiapkan itu sampai ke pelosok. Cuma memang ada yang bersoal kita di Indonesia tuh. Jadi duit rupiah kita itu sebenarnya oleh Bank Indonesia mewanti-wanti untuk tidak terlalu enggak sering dilipat dan sebagainya. Karena coba bandingkan dengan uang luar negeri itu. Misalnya dolar. Nggak ada tuh, nggak bisa dilipat dia. Itu terlipat nggak? Dan memang yang saya pernah baca nih, kalau uang dolar cacat sedikit kan dilipat itu tidak akan diterima. Iya. Nah, dia harus ganti dia. Kalau sementara di Indonesia, kalau kita kan iya, betul. Tapi kan itu lagi dari tradisi kita sebenarnya. Jadi kan? Memang perlu menata dompetnya yang bagus ya. Ya, termasuk saya juga ya, Pak. Bu Maksud menjadi biasanya dilipat, pokoknya bisa masuk. Jadi sebenarnya di tingkat kelurahan ataupun kecamatan ini apa yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak ini supaya jangan uang palsu ini masuk di kasihan ini di masyarakat yang ada di daerah sana itu. Silakan Pak. Iya, peran-peran desa sebenarnya bisa juga dilibatkan di situ tuh, peran desa. Cuma kalau desa mau buat lagi atau mau mengadakan mesin pendeteksi yang detektor UV itu misalnya kan, yang infrared gitu kan, itu berapa besar budgetnya? Iya kan? Jadi apa ya? Dilematis kita ini sebenarnya. Si malakama juga sebenarnya. Jadi tergantung apa ya?
Cuma kan semakin masif medsos memperkenalkan metode melihat uang palsu dan bukan itu kan, itu sudah luar biasa sebenarnya, dan masyarakat sudah tahu. Hati-hatinya, kehati-hatiannya sudah sangat tinggi hari ini. Iya kan? Itu luar biasa juga. Iya, jadi memang sekarang itu kalau kita ke daerah pusat perbelanjaan di UMKM apa itu sudah sering terdengar ini uang saya asli atau palsu. Iya. Jadi kalau kita misalnya menerima uang dari siapapun, nah itu langkah yang harus kita buat apa itu Pak Bu Maksum? Masuk ke standar Bank Indonesia, diraba agak kasar, ya kan, lalu kemudian diterawang kelihatan kode khususnya di situ, iya kan? Iya. Jadi dia lari ke situ sebenarnya. Jadi pendeteksian, deteksi dini, iya kan? Deteksi personal. Jadi kalau misalnya ada yang mendapat uang palsu, diduga uang palsu, kemudian dia lari ke YLKI, apakah diterima itu? Kita sarankan ke polisi langsung dengan ke perbankan. Iya. Dan apa dapat penggantian atau tidak ya? Biasanya sih tidak. Iya. Malah diproses. Dari mana? Iya. Kemudian nomor serinya juga harus diperhatikan. Misalnya orang dapat uang segepok, ya kan, sikat tuh, lihat aja nomor serinya. Kalau dia sama semua berarti palsu itu kan, kan nomor seri uang kan tidak ada samanya. Yang kita khawatirkan ini transaksi perdagangan kalau di pasar ini kan, kalau lihat di pasar ini ya, di sentral ya, itu kan datangnya jam 12 malam itu. Nah itu bagaimana itu Bu Maksum? Apa ada tekstur tersendiri uang biar malam juga ya. Jadi disentuh aja kentara tuh bahwa ini karena dia kertasnya berbeda, iya kan? Secanggih-canggihnya orang di Makassar misalnya cetak uang begitu kan pasti nggak sama tuh dengan teksturnya. Dan juga sepandai-pandai tupai melompat pasti akan juga ketahuan juga. Ya. Persoalannya dari 2010 katanya sampai sekarang. Nah itu yang tidak terungkap berapa yang jadi masalah. Itu hukumannya berat tidak itu kalau yang apa? Berat sih sebenarnya karena dia mengganggu perekonomian nasional. Begitu ya. Ya mudah-mudahan para pengedar atau yang ini ya sadarlah bahwa tindakannya tuh sangat berbahaya sekali ya bagi perekonomian ya khususnya di wilayah-wilayah mana uang tuh beredar seperti itu. Beralih ke program YLKI. Jadi apa yang sudah dilakukan ini Pak untuk perlindungan konsumen? Kita banyak-banyak melayani masalah-masalah yang dihadapi langsung oleh konsumen. Banyak-banyak dari finance. Ada beberapa dari misalnya asuransi juga pernah, ya kan? Kalau asuransi apa yang sebenarnya di finance? Kalau di asuransi itu antara janji produknya dengan klaimnya. Oh iya. Iya, gitu. Jadi seperti misalnya barang apa itu? Seperti produk apa? Misalnya kan perlindungannya misalnya ini asuransi ini melindungi ABCD, pelayanannya ABCD, kesehatan. Lalu kemudian nanti kalau misalnya di akhir habis masa kontrak Anda dapat sekian. Tapi faktanya kan tidak. Gitu ya. Ada yang masuk gitu. Iya, ini kebetulan. Ya, kita bicara uang palsu dan juga kita bicara tentang tanggung jawab tadi. Para finance ya, kemudian juga asuransi ini untuk bisa memahami bahwa YLKI sebagai garda konsumen apabila mereka berhubungan untuk ya transaksi yang dilakukan. Ini bicarakan lurah ya. Jadi sejauh mana nih yang sudah dilakukan di mana saja nih? Banyak sebenarnya, cuma kita tidak pernah publish. Jadi data konsumen juga kita rahasiakan. Kenapa dirahasiakan?
banyak di antara mereka itu yang masih malu kalau misalnya dipublish bahwa dia punya masalah dengan B, dengan C. Rata-rata kita mediasi aja. Jadi kita mediasikan, selesai win-win solution, di pihak perusahaan juga merasa puas, di pihak konsumen juga merasa terbantu. Tapi untuk proses pembelajaran kan lebih baik diketahui kan? Banyak pihak yang menganggap dirinya tidak ingin diketahui kalau dia bersoal. Bersoal ya. Iya. Yang tidak mau dipublikasi itu yang apa? Yang disengketakan, atau yang pihak penyengketa, atau yang disengketa? Yang disengketakan, misalnya motornya ditarik, mobilnya ditarik. Iya, dia nggak mau dipublish bahwa ternyata dia nunggak sudah berapa lama. Oh, gitu ya. Iya. Tapi laporannya ke YLKI lain lagi. Iya. Iya, baik. Netizen, memang menarik sekali berkaitan dengan YLKI, perlindungan produsen konsumen ini. Banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Tetapi perbincangan kita tidak sampai di sini ya. Nanti kita akan bicara tentang hak cipta, apa segala macam. Karena kalau di YLKI sendiri itu keamanan pangan. Wah, ini yang jadi masalah juga nih. Karena kita bicara keamanan pangan itu seperti kualitas ikan, kualitas sayur, yang pakai boraks dan sebagainya, kualitas produk-produk apa istilahnya, minuman di kemasan dan sebagainya. Itu memang perlu mendapat pencerahan. Dan sejauh ini laporan-laporan yang berkaitan dengan produk-produk kemasan, kemudian pangan, itu bagaimana? Sudah ada atau belum ya? Biasa kita hanya tidak lanjutnya dari, kan persoalannya kita di daerah kita ini, kesadaran orang bahwa dirinya terlindungi oleh undang-undang itu masih lemah. Iya kan? Iya. Contoh gini, kalau dia berbelanja di sebuah toko dan ternyata masa daluarsanya produk yang dibeli itu sudah lewat, kan rata-rata orang permaklumannya tinggi. Dia sampaikan, Pak, ini sudah lewat masanya, ditukar dong. Iya kan? Kalau di luar negeri itu sudah jadi masalah hukum itu. Wah. Iya. Berat juga ya. Iya. Jadi misalnya Singapura misalnya kan, Indomie, ada produk Indomie yang ditarik. Ya, ada berita itu. Ada berita kan? Itu karena tidak mencantumkan satu komponen tertentu di labelnya, dan ternyata itu berpengaruh nantinya. Bagaimana kalau masyarakat A membeli dan dia alergi dengan telur misalnya? Ya. Itu harus ditarik. Kalau kita kan tidak, banyak sudahlah. Dimaklumi. Itu kan aja. Iya. Karena budaya Indonesia itu kan selalu Natal sekarang. Nah, ini gerakannya YLKI gimana nih? Natal dan Tahun Baru biasanya itu pihak pemerintah menggandeng lembaga konsumen, biasanya ke pasar, mendeteksi bersama BPOM, mendeteksi makanan minuman yang dipasarkan itu apakah terjamin menurut sisi kesehatan, layak dikonsumsi atau tidak. Iya. Biasanya gitu. Ya, baik netizen, ini baru kita bicara sedikit ya tentang apa yang menjadi cakupan kerjanya dari YLKI. Nah, terakhir ini Bung Maksum, masih berkaitan dengan uang palsu ini, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada pihak yang berwenang terhadap uang ini dan juga masyarakat ini supaya jangan di 2005 terdengar lagi tuh. Silakan. Iya, jadi terkait dengan uang palsu itu sebenarnya kita berharap agar masyarakat itu lebih mendeteksi dirinya. Artinya pemahamannya harus kuat bahwa cara membedakan uang palsu dan bukan itu seperti ini. Di penjual juga seperti itu, pembeli juga seperti itu, ya. Sehingga tidak ada yang jadi korban. Misalnya ketika dia dapatkan uang palsu seperti itu bisa disampaikan bahwa mohon maaf ini sepertinya ini tidak asli nih. Tidak asli ya. Saya laporkan dong misalnya polisi kan. Ya kan? Karena kalau semua orang bisa melaporkan itu, yakin saya pemahamannya kuat, bagus terkait dengan
palsu tidaknya ini uang, lalu kemudian dia berinisiatif untuk melaporkan ke polisi, yakin saya efek jerahnya kan ada. Di Lura ya? Di Lura ada laporan? Belum ada. Belum ada. Alhamdulillah ya. Kan pernah dulu ada viral tuh yang bahwa dia di Palopo gini-gini yang pas itu kan ternyata kan itu bukan juga bagian dari uang palsu itu kan. Baik, Bu Maksum, nanti kita akan ketemu lagi ya membahas kerja-kerja apa YLKI, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa membuat kita lebih awas lagi bagaimana melihat uang yang di dompet kita itu asli atau palsu. Baik, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bu Maksum, semoga masyarakat Palopo terlindungi nih dari